Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Hari Jumat lalu, market kembali naik. Ya, karena ini hari Senin, kita mulai dengan mingguan dulu ya. Ya, ini adalah tabel mingguan yang saya buat. Kita lihat ya untuk weekly, ada 3 candle hijau berturut-turut. Hukumnya nih, biasanya kalau ada 3 candle hijau berturut-turut, ada high baru. Artinya dalam minggu ini ada lagi all time high. Emang gitu Pak? Ya kita lihat aja nih. 1, 2, 3 candle hijau berturut-turut, ada high baru. 1, 2, 3 candle hijau berturut-turut, ada high lagi. Ini malah berapa candle ya? Ada high lagi. Untuk minggu ini masih akan ada high baru lagi. Ya setidaknya Senin ini ada high baru lagi. Karena terlihatnya ini kenaikannya masih single move. Maksudnya seperti ini. Ini kan uptrend ya. Ada low, ada high, higher low, higher high. Higher low ya walaupun hanya berapa dolar ya dari higher low sebelumnya. Ini higher low, kemudian ada higher high, higher low. Nah ini masih mencari higher high. Untuk yang sell jangan takut dulu. Ya saya harus sampaikan apa yang benar-benar terjadi agar Anda bisa melakukan money management dengan baik. Tapi kalau Anda nggak mau pakai analisa saya nggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak mau pakai ngapain nonton ya? Oke, kita kembali ke yang harian. Oke, ini yang harian. Lihat ya. Brutal banget ini kenaikannya. Jadi ada ini channel line ini. Rising flag ya. Ini adalah tiangnya, kemudian ini benderanya. Benderanya cukup panjang sampai hampir nyentuh tanahnya di sini. Tapi akhirnya tembus ke atas dan akhirnya nih bahkan melewati ini. Berapa hari yang lalu saya diingatkan teman saya tentang analisa saya. Kalau nggak salah itu akhir tahun atau awal tahun, saya lupa. Saya bilang bahwa market akan sampai ke lebih dari 2200. Bahkan kalau nggak salah saya nulisnya 2235 atau berapa ya, lupa. Pokoknya di atas 2200 dia ingatnya juga begitu. Dan sepertinya sudah di depan mata. Memang ini rekaman ini dibuat pada weekend ya, bukan hari Senin. Jadi saya nggak bisa nunggu open market karena ya ini libur, saya off, saya work from home, bisa tidak di kantor dan di tempat tinggal saya di kampung, bukan di kos. Kalau pagi itu nggak sepi. Kalau pagi justru ramai, biasalah kampung ya. Kemudian saya rekam saja malam-malam ini. Nah, oke, sekali lagi ini naik dan close-nya ini memang nih ada harapan ya, karena ada upper shadow yang panjang. Upper shadow ini kan mewakili seller. Tapi jangan lupa kita pernah di PHP di sini. Ada upper shadow yang panjang tapi digenjot naik lagi. Hukumnya sama. Saya pikir besok Senin atau hari ini ketika Anda lihat opennya pasti ya tidak jauh kan ya dari close kemarin. Artinya pasti masih lebih tinggi daripada open hari Jumat. Jadi biasanya seperti itu. Market akan kecenderungannya naik. Dengan syarat nih. Syaratnya saya sampaikan. Saya pernah sampaikan ya beberapa hari sebelumnya. Jika ini memang mau turun, tentu nih walaupun opennya nanti di atas dari open Jumat, dia punya kewajiban untuk membuat low di bawah dari low hari Jumat. Dan dia tidak membuat high di atas high Jumat. Sehingga muncul anomali down. Nah itu bisa menjadi awal penurunan. Tapi saya tidak janjikan untuk hari Senin ini. Kenapa? Karena hari Senin ini memang tidak ada berita penting. Nah ini langsung ke rilis data ya. Kalender ekonomi hari Senin ini tidak ada berita penting. Tapi Selasa ada rilis data tentang inflasi di Amerika.
Nah, ini penting banget untuk diperhatikan. Ya, karena ini anomali banget gitu. Ada beberapa teman bahkan yang sama-sama senior nanya ke saya, "Ini inflasi Amerika kan mereda. Emas kok tambah naik ya?" Yang nanya nggak cuma satu. Memang unik kebiasaan emas kalau inflasi tinggi itu emas naik. Tapi ini inflasi mereda kok malah emas naik? Iya, saya bilang karena ada faktor the Fed. Ini kan the Fed lagi berusaha menurunkan tingkat inflasi dengan menaikkan suku bunga. Nah, jika nanti inflasi sudah cukup rendah, bisa reda, suku bunga tinggi tidak diperlukan lagi. Sehingga the Fed akan menurunkan suku bunga. Jika suku bunga Amerika turun, tentu dolar nggak menarik lagi, sehingga orang akan meninggalkan dolar dan membeli emas. Itu sebabnya harga emas naik. Dan saat ini minimal nih, seandainya suku bunga tidak diturunkan, minimal hampir tidak mungkin, mustahil banget gitu untuk dinaikkan lagi suku bunga dolarnya dari the Fed. Maka orang lebih pede untuk pegang emas. Belum lagi konflik-konflik yang belum mereda baik di Ukraina maupun di Palestina dan Laut Merah tentu. Jadi ya wajar jika orang masih banyak pengen untuk safe haven. Ya kalau berita di Indonesia sih menjelang lebaran harga emas naik. Ya monggo anggap aja gitu, itu kan untuk berita konsumsi lokal ya. Nah, sementara kita trading adalah internasional. Harganya harga dunia, bukan harga lokal. Sementara harga lokal sekarang ini lebih terpengaruh harga dunia. Nah, kita lihat ini parah ini. Jadi kayak ini. Wah, ini parah ini. Nah, kenapa parah? Ini single move. Bahkan saya bilang dari sini ada single move. Artinya ini satu tarikan ke atas. Jika nanti muncul nih akhirnya retracement yang ditunggu-tunggu oleh Cantler Sell di sini muncul, ini turunnya bisa parah, ini bisa nggak pakai payung bearnya. Sementara ini masih bullnya yang terbang ya. Nanti kalau bearnya muncul turunnya bisa nggak pakai payung. Gitu. Kita lihat dulu dari 4 jam. Kita biasakan untuk selalu tertib top down analis. Nah, ini 4 jam. Kelihatan ya. Bahkan kalau mundur lagi, nah 4 jamnya pun kelihatan banget ini adalah uptrend. Hanya saja terakhir-terakhirnya nih upper shadow-nya nih, shadow-nya terutama uppernya itu udah panjang, kecuali 4 jam terakhir. Kita lihat dulu 1 jam. Nah, ini agak unik. 3 jam terakhir ini emas Amerika naik. Jadi jangan-jangan ini nanti gap up ya. Nanti Anda lihat sendiri ya. Kan saya yakin nih Anda buka video ini setelah open ya. Jangan-jangan ini gap up. Setidaknya nih open pasti masih di atas nih. Dan karena 3 jam terakhir naik, kemungkinan ada kenaikan. Tapi ingat, seharusnya ini turun dulu. Kebiasaan ya. Jadi biarkan dia turun dulu. Nih saya masih berpikir kalau buy harian masih aman. Kalau disimpan memang ya saya ragu karena kita nggak tahu ini sudah puncak atau belum. Belakangnya itu nggak ada sejarah, jadi kita nggak tahu benar-benar patokan resistennya. Ya kecuali pakai pivot point. Tapi pakai pivot point pun nggak bagus loh. Saya tunjukkan ya. Nah ini saya coba pasang pivot. Jujur sebelum-sebelumnya saya tidak terlalu yakin, tidak terlalu percaya dengan pivot. Cuma karena saya sudah nggak ada sejarah lagi di belakang hack ini udah kosong, ini tidak ada resisten. Maka saya coba cari-cari di resisten dan ternyata untuk harian saja resisten satunya sudah di angka di hacknya dan harusnya opennya di atas pivot di bawah R1 ini. Saya pikir seperti itu. Tapi nanti kalau opennya ini ya, ini pivot ya. Kalau opennya nanti atau ya kalau Anda lihat itu tadi gitu. Maksudnya open hari ini di bawah pivot tapi masih di atas support 1. Saya nggak percaya kalau bisa di bawah support 1. Maka berarti anomalinya mulai muncul, ada harapan bagi cantoler sell di bawah, harga akan segera turun. Tapi kalau opennya masih di atas pivot, apalagi gap up seperti dugaan saya, maka peluang naiknya masih ada gitu. Tapi ya saya yakin Anda tetap bikin support resisten
dengan pivot di luar support resisten yang saya buat. Nah, itu juga buat patokannya seperti itu. Nah, kita lihat untuk 1 hari sudah overbought banget ya. Kita buat 1 jam. Nah, kita kembali ke layar yang ini ya. Di 1 jam memang sudah oversold. Jadi wajar kalau pagi ini dimulai dengan kenaikan. Dan biasanya nih, ini yang saya perhatikan, bocoran saja. Saya nggak mau pelit ilmu ya. Biasanya nih, kalau bener nanti gap up open di atas, yang otomatis juga kalau open di atas open sebelumnya sudah pasti ya. Kalau terjadi open di atas open sebelumnya, biasanya dia akan mengejar high sebelumnya. High sebelumnya kan ini hampir 200 ya, di 2195. Dia akan mengejar situ. Tapi ya walaupun ini kebiasaan Asia ini kan ikuti terakhirnya Amerika nih. Terakhirnya Amerika naik, mungkin di Asia ada kenaikan sedikit, tapi saya yakin di sesi awal Asia sampai Eropa awal gitu, itu akan ada penurunan untuk kemudian digenjot lagi di Amerika. Polanya akhir-akhir ini seperti itu. Jadi jika mau buy, tunggu ada harga di bawah harga open, di bawah harga pivot Anda. Boleh kalau Anda masih ngitung pivot. Oke, bagusnya memang nah ini saya langsung ngomong support resisten. Sekali lagi, support resisten saya tidak menggunakan pivot. Dan memang akhir-akhir ini saya agak kesulitan karena ini udah nggak ada atasnya lagi gitu loh. Jadi tetap pivot saya lihat, tapi saya nggak pakai pivot 100% gitu. Tapi memperhatikan gerakan-gerakan yang ada, intuisi saya juga. Nah, saya buat support resisten ini. Support 1 ada di 2175. Ini anggap aja seperti pivot ya. Kemudian support 2 ada di 2161. Support 3 ada di 2148. Sedangkan resisten 1 ada di 2185. Resisten 2 ada di 2200 dan resisten 3 ada di 2215. Peluang resisten 3 saya dilewati lagi masih ada. Ya biasanya sih saya gunakan harga wajarnya kan antara resisten 2 dan support 2. Tapi ini bullnya lagi kebangetan ini. Jadi bisa jadi nih ketembus karena berapa kali nih, terutama hari Jumat, kemudian hari Rabu, kemudian ini Senin, itu ugal-ugalan naiknya. Nah, untuk yang berharap turun, sabar dulu, sabar ya. Untuk yang sell, kita memang lagi nunggu kode-kode untuk koreksi, dan koreksinya bisa dalam nih equilibriumnya atau keseimbangannya dari low di sini sampai atas sementara ini. Keseimbangannya ada di angka ini, angka di 2090. Tapi ingat ya, prediksi saya mungkin masih naik ini. Bahkan 2235 yang pernah saya perkirakan beberapa bulan sebelumnya mungkin akan terwujud. Dan ini kuartal pertama memang secara teknikal ini memang timingnya up. Kapan turunnya? Ya kita lagi nunggu turunnya, memang kita nunggu kode-kode turunnya. Kalau mau sell nggak berani buy gitu ya Pak, udah tinggi saya nggak berani buy, saya berani sell. Tapi saya sarankan kalau dananya cekat, mendingan intraday dulu sellnya, jangan disimpan dulu. Tapi kalau dana Anda besar, sudah mulai pasang jaring di sini, layer 1, layer 2, nggak tahu udah layer berapa, boleh tambahin lagi, pasang layer lagi. Nanti saatnya turun, Anda panen besar. Tenang, saya nggak minta komisi kok. Kan Anda sudah bayar komisi setiap transaksi ya. Ya ini analisa saya. Saya tidak mau ngomong apa-apa tentang itu, nanti dikira minta-minta. Enggak, ini analisa saya. Jika sesuai dengan planning Anda, silahkan gunakan. Jika tidak, setidaknya gunakan ini sebagai masukan agar Anda tidak terlalu terjebak. Ya, sekali lagi ya, saya tidak mengatakan bahwa ini pasti benar, tapi peluangnya seperti itu, peluang besarnya seperti itu.
bukan berdasarkan harapan, tapi berdasarkan data. Untuk harga normal hari ini, pergerakan normal hari ini, saya pikir sekali lagi mungkin dia akan mencoba sampai R3 saya ya, bahkan mungkin lebih. Sedangkan untuk turunnya mungkin sampai di sini 61 jika turun. Jika sekali lagi opennya di atas close kemarin, tapi jika opennya ternyata saya salah ya, opennya ternyata di bawah close kemarin, di bawah pivot apalagi, maka mungkin dia akan mengejar S3. Tapi kalau close-nya di bawah pivot, maka peluang tertingginya tetap di 2200, peluang terendahnya bisa sampai angka ini. Tolong dilihat ya opennya, karena saya belum lihat opennya ini. Oh ya, nanti kalau dalam perjalanan harganya ini, ya mulai minggu ini mungkin ya, kalau dalam perjalanan harganya ada tambahan-tambahan informasi, akan saya munculkan di komentar. Ya selama ini komentarnya kosong terus ya, yaudah saya isi sendiri, yaitu dengan update-update dari perkembangan harga. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.